Cerita Alkitab sebelum tidur terambil dalam Kejadian pasal yang ketiga. Baiklah, nak, malam ini ayah akan menceritakan kisah dari Alkitab tentang bagaimana dosa pertama kali masuk ke dunia. Kisah ini berasal dari Kejadian pasal yang ketiga. Firman Allah yang benar dan berkuasa. Dengarkan baik-baik ya nak. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka tinggal di taman yang sangat indah bernama Eden. Tempat Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di sana tidak ada dosa, tidak ada kematian, dan tidak ada penderitaan. Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, Tuhan berkata, "Dari semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Perintah itu diberikan oleh Tuhan karena Dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Dia menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup dalam ketaatan kepadanya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Namun suatu hari, ular datang kepada Hawa. Ular itu tidak seperti binatang lain. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, kita tahu bahwa ular itu adalah iblis, musuh Allah. Ia ingin menipu manusia dengan membuat mereka melawan Tuhan. Ular berkata kepada Hawa seperti tertulis di dalam Kejadian pasal 1, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu Hawa menjawab, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon dalam taman ini, kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tuhan telah berkata, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hawa melihat buah itu tampak baik untuk dimakan. Dia lupa akan perintah Tuhan dan mendengarkan ular itu. Maka ia memetik buah itu dari pohon itu dan memakannya. Ia juga memberi kepada Adam, suaminya, dan ia pun memakannya. Saat itu juga mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena malu, mereka menjahit daun-daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Ketika Tuhan datang, berjalan di taman pada waktu hari sejuk, Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan memanggil Adam
"Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar engkau, aku menjadi takut karena aku telanjang. Lalu aku bersembunyi." Tuhan bertanya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Tetapi dosa telah terjadi, dan Tuhan yang adil harus menghukum dosa mereka. Dia berkata kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meramukan kepalamu, dan engkau akan meramukan tumitnya." Kepada Hawa, Tuhan berkata bahwa ia akan mengalami sakit saat melahirkan anak-anak. Kepada Adam, Tuhan berkata bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan dari tanah yang terkutuk karena dosa. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Itu menunjukkan bahwa hanya dengan pengorbanan dosa bisa ditutupi. Kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, supaya mereka tidak makan buah dari pohon kehidupan dan hidup dalam dosa untuk selamanya. Walaupun dosa telah masuk, Tuhan tidak meninggalkan manusia tanpa harapan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan memberikan janji bahwa suatu hari seorang keturunan dari perempuan itu akan mengalahkan iblis. Janji itu tergenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Janji itu tergenapi melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, yang lahir dari keturunan seorang perempuan yang bernama Maria. Melalui Yesus Kristus, kita bisa dipulihkan dan kembali kepada Allah. Pelajaran untuk kita adalah, yang pertama, Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia membenci dosa dan tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Yang kedua, dosa membawa kematian. Seperti yang Tuhan katakan, dosa memisahkan kita darinya dan membawa kepada hukuman. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat kita. Hanya melalui Dia kita bisa kembali kepada Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan mengasihi kita dan Ia memberikan kita jalan keselamatan melalui Kristus Yesus, supaya kita bisa diselamatkan dan kita menerima kasih karunia dari Allah.
Kita lanjut lagi di Kejadian pasal yang keempat, cerita Kain dan Habel. Setelah Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman, mereka memiliki anak-anak. Anak pertama mereka bernama Kain, dan anak kedua mereka bernama Habel. Kain menjadi petani yang bekerja keras menanam tanaman, sementara Habel menjadi gembala yang merawat domba-dombanya. Suatu hari, Kain dan Habel membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Kain membawa hasil dari tanamannya, dan sementara Habel membawa domba terbaik dari kawanan dombanya, termasuk lemaknya yang terbaik, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Tuhan lebih memilih persembahan Habel, karena Habel memberikan yang terbaik dari apa yang dimilikinya, sedangkan Kain hanya memberi apa yang biasa saja. Tanpa hati yang tulus, Kain mempersembahkan korban. Tuhan melihat hati Habel yang penuh dengan iman dan ketaatan, sedangkan hati Kain tidak tulus. Tuhan berkata kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 6-7, "Mengapa hatimu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah wajahmu akan berseri? Tetapi jika engkau berbuat jahat, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan dosa itu akan menguasaimu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan mengingatkan Kain untuk berbuat yang benar dan memperbaiki hatinya. Tapi sayangnya, Kain tidak mau mendengarkan. Pada suatu hari, Kain dan Habel pergi ke ladang. Kain menjadi sangat marah karena persembahannya tidak diterima, dan dia iri kepada Habel. Dalam kemarahannya, Kain akhirnya membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 8 berkata, "Mari kita pergi ke ladang." Dan ketika mereka sedang di ladang, Kain berkata kepada Habel, "Marilah kita ke ladang." Lalu di sana Kain membunuh Habel. Kain berbuat sesuatu yang sangat jahat. Dosa sudah menguasainya, seperti yang Tuhan katakan sebelumnya. Tuhan melihat apa yang dilakukan Kain dan bertanya kepadanya, "Di manakah adikmu Habel?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Tapi Tuhan tahu apa yang sudah terjadi. Tuhan berkata, "Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Tuhan memberi hukuman kepada Kain. Dia berkata,
Sekarang engkau dikutuk, dan engkau tidak akan bisa lagi menanam tanah dengan baik. Tanah yang telah kau garap tidak akan lagi memberikan hasil yang baik untukmu. Tuhan mengusir Kain dan membuatnya menjadi pengembara di bumi. Kain takut jika orang-orang akan membunuhnya karena perbuatannya. Tapi Tuhan memberi tanda kepada Kain agar tidak ada yang membunuhnya. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya bahkan ketika Kain melakukan dosa yang sangat besar. Dari kisah ini, kita bisa belajar banyak. Pertama, Tuhan menginginkan hati yang tulus ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar memberikan apa yang kita punya, tetapi memberikan yang terbaik dengan penuh cinta dan iman kepadanya. Kedua, kemarahan dan iri hati bisa mengarahkan kepada dosa yang besar. Kain merasa cemburu dan marah kepada adiknya, dan itu membuatnya melakukan hal yang jahat. Tuhan ingin agar kita belajar mengendalikan perasaan kita dan tidak membiarkan kemarahan menguasai kita. Yang terakhir, meskipun Kain berdosa, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan memberi peringatan dan kasih karunia-Nya, memberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan adalah Allah yang adil, tapi juga penuh kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Malam ini kami belajar 2 perikop dari Kejadian pasal yang ketiga dan Kejadian pasal yang keempat. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu menaungi kami. Biarlah dosa jangan menguasai kami seperti Adam dan Hawa dan Kain. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar menolong kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.